Halo teman-teman semuanya, halo Pak dosen. Perkenalkan nama saya Darus Buki dengan NIM 251030300106. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Nah, pada video kali ini saya akan mereview kembali materi-materi yang sudah diajarkan oleh Pak Gabriel Ronaldo Timneno SAB MM, di mana Pak Ronaldo ini mengajarkan matkul pengantar manajemen. Nah, pada pertemuan pertama itu ini materinya yaitu ini konsep dasar manajemen dan ruang lingkup manajemen dan manajer. Nah, manajemen itu adalah sebuah proses untuk mengatur atau mengendalikan suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga secara efektif dan efisien. Nah, manajemen juga merupakan proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Nah, tugas dan fungsi manajemen ini secara keseluruhannya yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga controlling, yang keempat commanding. Nah, pengertian manajer. Manajer adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan dan tanggung jawab pada bawahan dan sumber daya organisasi seperti bahan baku, orang, keuangan, metode, dan teknologi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer juga merupakan seseorang yang bertindak sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang dan sumber daya serta mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Nah, apa peran manajer, teman-teman? Peran manajer yang pertama itu peran antar pribadi. Yang kedua, peran informasional. Yang ketiga, peran keputusan atau pembuatan. Oke, ini apa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer? Nah, yang pertama yaitu kegiatan pribadi, yang kedua kegiatan teknis, yang ketiga kegiatan administratif, yang keempat kegiatan interaksional. Oke, yang apa hubungan manajemen dan manajer? Nah, secara keseluruhan manajemen dan manajer tentu berbeda, di mana manajemen adalah suatu ilmu dan seni dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian terhadap orang dan sumber daya serta mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Nah, secara sederhana manajemen hanya melingkupi seni, ilmu, dan proses untuk mengatur atau mengendalikan suatu organisasi atau lembaga
yaitu ini CRS. Nah, singkatan dari CRS sendiri yaitu Corporate Social Responsibility. Nah, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Oke, yang pertama apa itu CRS? CRS atau tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di luar tujuan mencari keuntungan finansial. Nah, tujuan CRS sendiri yaitu menciptakan keseimbangan antara keberhasilan perusahaan dan kesejahteraan sosial serta lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lestarian lingkungan, dan etika bisnis. Apa pentingnya CRS? Pentingnya CRS yaitu menjaga reputasi perusahaan dan membangun hubungan baik dan bermanfaat lingkungan. Nah, manfaat dari CRS bagi perusahaan itu yang pertama meningkatkan reputasi, yang kedua kepercayaan konsumen, yang ketiga keterbukaan regulasi, yang keempat motivasi karyawan. Nah, sedangkan manfaat CRS bagi masyarakat yaitu yang pertama manfaat sosial, di mana manfaat sosial ini yaitu meningkatkan akses pendidikan dan penyelenggaraan program edukasi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat termasuk penyembuhan gaya hidup sehat, juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kedua, manfaat lingkungan, di mana meningkatkan pengelolaan limbah dan mengurangi pencemaran lingkungan serta membantu melestarikan sumber daya alam melalui penanaman pohon, rehabilitasi hutan, dan perlindungan habitat hewan liar. Nah, pada pertemuan keempat yaitu perencanaan strategis. Pengertian perencanaan strategis sendiri adalah rencana jangka panjang yang disusun oleh organisasi untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan, sumber daya yang akan dibutuhkan, dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan tercapai. Tujuan perencanaan strategi sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama, memberikan arah yang jelas bagi organisasi. Yang kedua, membantu pengembalian keputusan yang tepat. Yang ketiga, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Yang keempat, mengantisipasi perubahan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing organisasi. Nah, manfaat perencanaan strategi sendiri yaitu yang pertama, mengurangi risiko kesalahan dalam manajemen. Yang kedua, membuat organisasi lebih siap menghadapi ketidakpastian. Dan yang ketiga yaitu membantu koordinasi antar bagian. Yang keempat, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas dan pencapaian tujuan. Oke, dan pada pertemuan yang kelima dengan judul materi yaitu pembagian kerja dan struktur organisasi. Nah, yang pertama itu pengertian pembagian kerja. Pembagian kerja adalah pembagian
dari pembagian kerja dan struktur organisasi yaitu ada beberapa. Yang pertama pembagian kerja yaitu meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang keempat meningkatkan kualitas kerja, dan yang terakhir mengurangi beban kerja. Nah, struktur organisasi yaitu yang pertama tujuannya yaitu memperjelas tanggung jawab dan wewenang, yang kedua menyediakan alur kerja yang jelas, yang ketiga mendukung efisiensi dan produktivitas, yang keempat memfasilitasi pengambilan keputusan, dan yang terakhir meningkatkan adaptasi. Nah, dan pada pertemuan yang ke-6 yaitu dengan judul materinya koordinasi dan rentang manajemen. Nah, pengertian dari koordinasi adalah usaha mengintegrasikan kegiatan dalam organisasi agar tujuan tercapai secara harmonis dan efektif. Nah, tujuan koordinasi yaitu yang pertama menyatukan tindakan antar bagian, yang kedua menghindari tumpang tindih pekerjaan, yang ketiga menjamin kelancaran aliran informasi, yang keempat mencapai tujuan organisasi secara efisien. Nah, prinsip-prinsip koordinasi yaitu yang pertama kontak langsung, hubungan timbal balik, yang ketiga kontinuitas, dan yang keempat tujuan yang jelas, yang kelima skala prioritas. Nah, pengertian rentang manajemen. Rentang manajemen merupakan jumlah bawahan yang dapat diawasi secara langsung oleh seorang manajer atau atasan. Rentang ini bisa sempit atau sedikit bawahan, atau luas atau banyak bawahan. Dalam penilaiannya dipengaruhi oleh kompleksitas pekerjaan, kemampuan bawahan, teknologi, dan tingkat komunikasi. Nah, faktor yang mempengaruhi rentang manajemen itu yang pertama kompleksitas tugas, nah, yang kedua tingkat kemampuan bawahan, yang ketiga gaya kepemimpinan manajer, yang keempat sistem komunitas yang tersedia, yang kelima stabilitas organisasi. Nah, hubungan koordinasi dan rentang manajemen yaitu mempermudah koordinasi, sedangkan koordinasi yang baik membantu manajer mengawasi lebih banyak bawahan. Keduanya saling berkaitan dalam efisiensi organisasi. Oke, sekian video review materi dari saya. Jika ada kesalahan pengucapan kata mohon dimaafkan karena di sini saya juga belajar. Terima kasih Pak dosen dan teman-teman karena sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.